Saya mau jawab satu ini pemirsa. Saya mau reply, ya Allah kak, biarin aja, itu hak dia. Mungkin kakak takut dia suami kakak bala. Bala apa bangla? Dia macam ini ya. Kalian itu yang mungkin belum tahu, belum pernah ngalamin, mungkin ngerasa, ini kakak ini sewot kali sih. Mau dia jualan apa, itu hak dia. Dosa juga dia yang nanggung sendiri, ngapain sih pengurusin hidup orang lain? Ya, mungkin mikirnya gitu. Karena kalian belum pernah ke Malaysia. Terus kalian dengar ada laki-laki bilang, oh perempuan Indon, 1 bungkus nasi lemak cukup. Kalian belum pernah yang ada orang bilang, kalau mau apa-apa mau cari perempuan untuk tidur 1 malam, cari perempuan Indon. Kalian belum pernah dengar juga perempuan Indon tuh senang je nak dapat. Belum pernah dengar kan? Makanya kalian bilang, kalau saya kritik ada salah satu perilaku seperti ini di Malaysia itu, kalian bilang ngapain ngurusin hidup orang? Ya memang saya ngurusinnya. Bukan saya ngurusin hidup dia sih, saya tuh nggak suka seperti ini. Kenapa saya viralkan? Biar orang tuh pada jerah nggak ngelakuin hal yang sama. Karena ya kita perempuan Indonesia ini di Malaysia itu udah cukup rendah. Kenapa ya? Karena seperti ini. Tahu kalian? Orang negara Malaysia, ya perempuan Malaysia juga banyak yang berkawin sama Bangladesh, banyak. Tapi kenapa mereka nggak dianggap rendahan? Karena mereka menjalin satu hubungan ada pengakhirannya, nggak jual sana sini, ya. Orang juga banyak berhutang kerja ke luar negeri. Saya juga dulu berhutang kerja ke luar negeri, tapi nggak terpikir pula saya jualan tempe, enggak. Gitu. Saya pernah jumpa dengan perempuan umur 43 tahun kalau saya nggak silap kemarin, ya 43 tahun. Dia itu udah buat rumah, udah nguliahin anaknya, dia janda, anaknya ada 4. Tapi kalian tahu, pagi dia kerja cuci piring di restoran yang satu, siang di restoran yang satu, malam di restoran yang satu. Satu kedai itu dia dapat 60 ringgit. Satu hari dia boleh dapat 180 ringgit. 500 ribu lebih, tapi memang capek. Kenapa? Karena dia itu mengutamakan harga diri. Capek itu memang, namanya kerja mana ada nggak capek ya kan. Nah tapi kalau jenis kayak gini, kamu datang cuma buka kangkang, ya iyalah dapat uang banyak. Terus kenapa komplain? Ya kan dia punya hal, dosa dia sendiri iya, tapi imbasnya memang dosa dia nanggung sendiri, tapi imbasnya ke semua wanita Indonesia yang ada di Malaysia. Nanti kalian tahu udah cukup rendah perempuan Indonesia di Malaysia. Waktu saya aja sama suami saya sekarang dulu pacaran, sampai kawan dia gimana bilang tahu, kok pacaran sama perempuan Indon pasti semua orang udah tidur sama dia itu. Perempuan Indon kan macam tuh, senang-senang boleh dapat satu bungkus nasi lemak dah dapat. Kenapa nggak kita ubah image mereka yang mengatakan sebenarnya kita ini perempuan berkualitas, ada harganya gitu. Jadi orang yang mengenal perempuan Indonesia itu hanya mengenal saja, just tahu saja, mereka akan menganggap memang kita ini perempuan murahan. Tapi bila diorang dah menjalin hubungan yang dekat and then dah rapat, banyak juga kok perempuan Indonesia dinikahi secara sah, secara hukum dan agama di Malaysia banyak. Tapi image-nya, kita kena jaga image kita. Nah, itu yang saya tekankan, kenapa saya agak marah mendengar berita seperti ini. Terus kalian bilang kenapa di ini kan, saya tuh kesal gitu, saya tuh emosi. Kenapa kamu tuh terang-terangan tanpa rasa malu? Kamu tuh nggak mikir apa? Kalau kamu ngomong kayak gini, kamu mempertaruhkan wanita-wanita Indonesia yang lainnya, ya kan? Terus ada yang bilang itu tandanya dia nggak munafik, itu tandanya dia bodoh. Itu tandanya dia nggak ada rasa malunya menunjukkan pada dunia yang dia berbuat zina. Dia sudah menormalize. Kalian juga menormalize tingkah laku seperti ini. Apapun ceritanya, kalau udah jual diri tetap salah, tetap itu udah kayak merendahkan harga diri perempuan lain. Walaupun hutang dia segunung. Ya, banyak pekerjaan kok di Malaysia sana yang boleh didapat. Macam saya cakap tadi, memang capek lah, ya kan? Kalau kedai pagi biasanya tuh pukul 5.30 tuh udah start kamu di sana nyuci piring. Siang lagi biasanya pukul 11 atau pukul 12. Nah, malam lagi memang capek. Ya kalau kamu memang mau butuh duit segera dalam jumlah yang banyak tapi nggak mau keluar keringat, ya memang kayak gitu. Jualan tempe. Jadi kalau misalkan saya komplain, jangan kalian bilang, ngapain durusin hidup orang? Iya, karena kalian nggak tahu seberapa murahan kita berharap perempuan seperti itu. Dan satu lagi pemirsa saya tak ada kena mengenal lah dia jualan tempe sama Bangla pun saya tak kisah. Ya, sebab saya pun sudah ada suami, lagian saya juga nggak ngerasa tersaingi juga sama dia. Bukan level saya wanita pekerja keras, saya juga berjuang dari nol. Saya bisa membeli apa yang saya inginkan karena saya bekerja keras, bukan hasil jualan tempe. Ya, kalau ada yang bilang jealous atau apa, ya terserah kalian aja. Ya, kalau misalkan ada orang yang up keburukan dari warga negara kita di luar negara sana, nggak usah dibilang suka ngurusin hidup orang. Kenapa? Hal-hal seperti itu harus di up biar mereka tuh ada rasa takutnya.